Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Wahyuni NPM 021, Surdiawan Sandi NPM 025, Fatih Fauza NPM 027, dan Nuzul Destian Ramadhani NPM 076. Di sini kami akan menjelaskan bab 5 yang berjudul Kalkulasi Biaya Berdasarkan Aktivitas atau ABC dan Manajemen Berdasarkan Aktivitas atau ABM. Saya Nuzul Destian Ramadhani NPM 076. Di sini yang pertama kita akan membahas perataan biaya secara umum dan konsekuensinya. Jadi, pemakaian sistem kalkulasi biaya yang sederhana untuk mengalokasikan biaya secara umum itu mudah dilakukan, tidak mahal dan cukup akurat. Namun, ketika produk yang dihasilkan semakin beragam, perataan secara umum ini justru mengakibatkan semakin tidak akuratnya biaya produk. Misalnya, penggunaan satu tarif overhead manufaktur untuk seluruh pabrik dalam mengalokasikan biaya-biaya ke produk sering menghasilkan data biaya yang tidak dapat dipercaya. Maka dari itu, perataan biaya secara umum itu ada konsekuensinya. Salah satunya yaitu kalkulasi biaya yang terlalu tinggi atau overcosting dan biaya terlalu rendah atau undercosting. Kalau dalam contoh buku, ambil kalkulasi biaya tagihan makan 4 sekawan yang rutin berkumpul sebulan sekali untuk mendiskusikan perkembangan bisnis mereka masing-masing, memesan hidangan utama hingga hidangan penutup dan minuman yang berbeda-beda. Jika total tagihan makan sebesar 108 dibagi rata, maka biaya rata-rata per orang adalah sebesar 27. Nah, Emma kemungkinan akan keberatan jika membayar 27 karena biaya makan yang sebenarnya yang harus ia bayar adalah 15. Jadi, bila biaya makan keempat orang tersebut disamaratakan, Emma dan Mateo akan dikenakan biaya yang lebih tinggi, sedangkan James dikenakan biaya yang lebih rendah. Dan secara kebetulan Jessica dikenakan biaya yang sama dengan biaya aktualnya. Jadi, perataan biaya itu dapat menyebabkan kalkulasi biaya atau biaya produk atau jasa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah, itu sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memiliki biaya per unit yang rendah. Kalau dalam contoh, itu seperti biaya makan James. Yang kedua, kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi, yaitu sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang lebih tinggi. Kalau dalam contoh tadi, biaya makan malam Emma. Jadi, perusahaan yang biaya produknya lebih rendah mungkin saja melakukan penjualan yang sebenarnya mengalami kerugian, meskipun terkesan bahwa penjualannya menguntungkan. Jadi, penjualan yang dilakukan mungkin menghasilkan lebih sedikit pendapatan dibandingkan biaya sumber daya alam yang digunakan. Sementara, perusahaan yang biaya produknya lebih tinggi itu bisa saja jadi menetapkan harga yang terlalu tinggi atas produknya sehingga kehilangan pangsa pasar atau bisa juga direbut oleh pesaing yang membuat produk sejenis. Yang kedua yaitu kita akan membahas subsidi silang biaya produk. Subsidi silang biaya produk berarti bahwa bila perusahaan yang salah satu produknya mengalami kekurangan biaya akan mengalami kelebihan biaya paling tidak pada satu produk yang lain, begitu pula sebaliknya. Pada contoh tagihan makan di restoran, jumlah subsidi silang biaya makan malam setiap orang tersebut dapat dihitung dengan mudah karena pos biaya dapat ditelusuri sebagai biaya langsung ke setiap makan di restoran. Perhitungan jumlah subsidi silang biaya akan lebih rumit bila terdapat biaya tidak langsung karena sumber daya yang direpresentasikan oleh biaya tidak langsung yang digunakan oleh dua orang atau lebih, sehingga jumlah biaya yang dialokasikan ke tiap produk atau tiap orang itu tidak bisa dengan mudah ditelusuri dan dihitung. Selanjutnya yaitu sistem kalkulasi biaya pada Plastim Corporation.
Seperti disebutkan sebelumnya, Plastim Corporation itu membuat lensa untuk lampu belakang mobil berdasarkan kontrak dengan Giovanni Motors. Produsen mobil yang besar, Plastim membuat dua jenis lensa. Yang pertama, lensa canggih atau CL5 dan lensa sederhana atau S3. Dalam pembuatan lensa CL5 itu lebih rumit karena berbagai bagian dalam cetakan harus disesuaikan dan diatur dengan tepat. Sedangkan pembuatan lensa S3 lebih mudah karena hanya membutuhkan satu macam warna dan sedikit fitur khusus. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan lensa biasa maupun canggih. Yang pertama yaitu perancangan produk dan proses. Setiap tahun, Giovanni Motors meminta beberapa modifikasi atas lensa sederhana dan lensa canggih. Departemen Desain pasti merancang cetakan dan spesifikasi proses yang dibutuhkan, yaitu rincian operasi manufaktur. Yang kedua yaitu proses pembuatan lensa. Dimulai dari lensa dicetak, diselesaikan, dibersihkan, dan diinspeksi. Yang ketiga yaitu pengiriman dan distribusi lensa. Lensa yang telah selesai dibuat itu kemudian dikemas dan dikirim ke Giovanni Motor. Nah, dalam hal ini, manajer pembelian Giovanni itu mengirimkan surat yang memberitahu bahwa ada pesaing baru yang hanya memproduksi satu lensa sederhana, menawarkan produk tersebut dengan harga 53, jauh di bawah harga yang ditawarkan pada Plastim, yaitu sebesar 63. Jika Plastim tidak menurunkan harga jual lensa sederhana, maka pada tahun berikutnya kemungkinan saja perusahaan tersebut akan kehilangan kontrak dengan Giovanni. Untungnya persaingan tidak terjadi pada produk lensa canggih. Nah, dengan ini manajemen Plastim memiliki beberapa pilihan untuk dipertimbangkan. Misalnya, Plastim bisa saja merelakan kehilangan kontrak dengan Giovanni untuk produk lensa sederhana yang penjualnya tidak menguntungkan, atau Plastim bisa saja menurunkan harga lensa sederhana, menerima margin yang lebih rendah, atau mengupayakan segala cara untuk mengurangi biaya. Namun untuk membuat keputusan strategis jangka panjang tersebut, pertama manajemen perlu memahami biaya untuk membuat dan menjual lensa S3 serta CL5. Dalam menentukan biaya ini, Plastim membebankan baik biaya variabel maupun biaya tetap ke lensa S3 dan CL5. Selanjutnya yaitu sistem kalkulasi biaya yang sederhana menggunakan satu pol biaya tidak langsung. Plastim saat ini menggunakan sistem kalkulasi biaya yang mengalokasikan biaya tidak langsung dengan menggunakan tarif biaya tidak langsung. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi produk yang dipilih untuk menjadi objek biaya. Objek biaya dalam kasus ini adalah lensa sederhana atau S3 yang berjumlah 60.000 dan lensa canggih atau CL5 berjumlah 15.000 yang diproduksi pada tahun 2006. Plastim menetapkan harga per unit lensa dengan membagi biaya total setiap jenis lensa dengan jumlah lensa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya langsung produk. Di sini Plastim mengidentifikasi biaya langsung, bahan langsung, dan tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah yang ketiga yaitu memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Sebagian besar contoh biaya tidak langsung itu terdiri dari gaji para supervisor, tenaga teknisi, atau insinyur, atau karyawan pendukung produksi, staf pemeliharaan, dan semuanya yang mendukung tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah keempat yaitu mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Karena hanya menggunakan satu dasar alokasi biaya, Plastim mengelompokkan semua biaya tidak langsung yaitu sejumlah 2.385.000 ke dalam satu pol biaya overhead.
Yang kelima, menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Nah, cara menghitungnya yaitu total biaya aktual pada pol biaya tidak langsung dibagi total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya. Di sini total biayanya yaitu sebesar 2.385.000 dibagi dengan total jam kerja tenaga kerja manufaktur langsung yaitu sebesar 39.750. Kemudian ditemukan tarif biaya tidak langsung aktual yaitu sebesar 60 per jam. Keenam yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Nah, Plastim menggunakan 30.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung total untuk membuat lensa S3 dan 9.750 jam tenaga kerja manufaktur langsung untuk membuat lensa CL5. Nah, pada bagian 5.2 menunjukkan biaya tidak langsung sebesar 1.800.000 berasal dari 60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali 30.000 jam tenaga kerja manufaktur langsung yang dialokasikan ke lensa sederhana. Kemudian untuk lensa canggih yaitu sebesar 585.000 berasal dari 60 per jam tenaga kerja manufaktur langsung dikali dengan 9.750. Langkah ketujuh yaitu menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Nah, pada bagian 5.2 itu menyajikan biaya produk untuk lensa sederhana dan lensa canggih. Di sini biaya langsung dihitung pada langkah 2 dan biaya tidak langsung dihitung pada langkah 6. Kemudian total biaya itu terdapat pada langkah 7. Untuk lensa sederhana yaitu total biayanya sebesar 3.525.000. Kemudian harga per unitnya yaitu sebesar 58,75. Sedangkan untuk lensa canggih biaya totalnya yaitu sebesar 1.455.000 dan biaya per unitnya yaitu sebesar 97. Jadi, total biaya produksi lensa sederhana dan lensa canggih yaitu sebesar 4.980.000. Nah, pihak manajemen Plastim itu mulai menyelidiki mengapa biaya per unit lensa S3 itu sebesar 58,75 itu lebih tinggi dibanding harga pesaing yang hanya sebesar 53. Satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa teknologi dan proses pembuatan serta distribusi yang ditetapkan Plastim untuk lensa S3 ini tidak efisien. Namun dalam analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa inefisiensi semacam itu bukan menjadi alasannya. Meskipun membingungkan, namun dengan harga tersebut Plastim bisa memperoleh persentase margin laba, yaitu dengan cara laba operasi dibagi pendapatan dikali 100%. Di sini dijelaskan bahwa margin pada lensa sederhana itu hanya sebesar 6,75%, sedangkan pada lensa canggih sebesar 29,20%. Manajemen Plastim merasa heran mengapa margin untuk S3 itu rendah, padahal perusahaan itu memiliki kapabilitas dalam membuatnya. Sementara margin untuk lensa CL5 justru lebih tinggi, padahal perusahaan belum berpengalaman dalam membuatnya, karena Plastim tidak dengan sengaja menetapkan harga dengan harga yang rendah untuk S3. Manajemen ingin tahu apakah sistem kalkulasi biaya Plastim telah menetapkan biaya terlalu tinggi atas lensa sederhana S3 itu membebankan biaya terlalu besar dan menetapkan biaya yang terlalu rendah. Namun manajemen itu kurang yakin tentang keakuratan sistem kalkulasi biaya
dalam mengukur sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh tiap jenis lensa. Maka dari itu, di sini dijelaskan cara perbaikan sistem kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu dengan peningkatan keanekaragaman produk. Jadi, produk-produk yang berbeda ini membutuhkan sumber daya yang berbeda juga untuk membuatnya, karena ada perbedaan volume, proses, dan kompleksitas. Sumber daya yang diperlukan oleh produk-produk yang berbeda ini dapat diukur oleh sistem kalkulasi biaya yang sederhana, yang mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan, katakanlah, jam tenaga kerja manufaktur langsung. Penggunaan sistem kalkulasi biaya yang sederhana seperti itu akan mengakibatkan biaya produk yang tidak akurat dan menyesatkan. Yang kedua yaitu peningkatan biaya tidak langsung. Kemajuan teknologi, produk, dan proses telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung, terutama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Saya Putri Wahyuni NPM 021 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Desti, yaitu selanjutnya ada sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Salah satu cara yang terbaik untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya adalah dengan menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya atau fundamental. Sistem ABC Plastin mengidentifikasi 7 aktivitas dengan membuat bagan arus dari semua langkah dan proses yang dibutuhkan untuk mendesain, membuat, dan mendistribusikan lensa S3 dan CL5. Yang pertama yaitu merancang produk dan proses. Yang kedua, mengeset mesin cetakan untuk memastikan bahwa cetakan berada pada tempatnya dan bagian-bagian mesin telah diatur sebelum proses pembuatan dimulai. Yang ketiga, mengoperasikan mesin untuk membuat lensa. Yang keempat, membersihkan dan merawat cetakan setelah lensa dibuat. Yang kelima, mengemas tumpukan lensa yang sudah selesai untuk dikirim. Yang keenam, memasarkan lensa ke pelanggan. Yang ketujuh, mengadministrasikan dan mengelola semua proses di Plastin. Ketika kita membahas sistem ABC, ingatlah selalu ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi yang dijelaskan pada halaman sebelumnya. Yang pertama yaitu penelusuran biaya langsung. Sistem ABC bertujuan mengklasifikasikan kembali sejumlah biaya tidak langsung menjadi biaya langsung dan mengevaluasi apakah sejumlah biaya yang saat ini diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung dapat ditelusuri ke objek biaya atau produk. Yang kedua, pool biaya tidak langsung. Sistem ABC membentuk pool biaya tidak langsung yang lebih sedikit yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Yang ketiga, dasar alokasi biaya. Untuk setiap pool biaya aktivitas, ukuran aktivitas yang dilaksanakan berfungsi sebagai dasar alokasi biaya. Selanjutnya yaitu ada hierarki biaya. Hierarki biaya mengkategorisasikan biaya tidak langsung menjadi pool biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya atau dasar alokasi biaya yang berbeda atau perbedaan tingkat kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat. Yang pertama itu ada biaya tingkat unit output. Biaya tingkat unit output adalah biaya aktivitas yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. Misalnya pada contoh Plastin, setiap lensa S3 membuktikan 0,15 jam mesin cetak, sehingga total jam mesin yang dibutuhkan untuk lensa S3 adalah 9.000 atau 0,15 jam mesin per lensa dikali 60.000 lensa. Yang kedua, biaya tingkat batch
adalah biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok unit, produk atau jasa, dan bukan dengan setiap unit produk atau jasa individual. Pada contohnya di Plastim, biaya penyetelan adalah biaya tingkat batch karena biaya aktivitas penyetelan ini meningkat seiring dengan jam penyetelan yang diperlukan untuk memproduksi batch lensa. Yang ketiga, ada biaya pendukung produk atau biaya pendukung jasa. Biaya pendukung produk merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau batch unit yang dibuat. Contohnya di Plastim itu misal biaya desain atau perancangan merupakan biaya pendukung produk. Yang keempat, ada biaya fasilitas. Biaya fasilitas adalah biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual namun mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Pada contohnya, yaitu biaya administrasi umum termasuk kompensasi manajemen, punjak sewa, merupakan biaya pendukung fasilitas. Di sini ada penerapan ABC di Plastim. Ada beberapa langkahnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya. Objek biaya adalah lensa S3 dan CL5. Tujuan Plastim yang pertama adalah menghitung total biaya, dan kedua, biaya per unit dari merancang, membuat, serta mendistribusikan lensa-lensa tersebut. Langkah yang kedua, mengidentifikasi biaya langsung produk. Plastim mengidentifikasi biaya langsung produk sebagai berikut: biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya pembersihan serta perawatan cetakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryawan Sandi, NPM 025. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, itu langkah ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya yang tidak langsung ke produksi. Sesuai dengan pedoman 2 dan 3, untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya, Plastim mengidentifikasi 6 aktivitas perancangan: penyetelan mesin cetak, pengoperasian mesin cetak, pengaturan pengiriman, pendistribusian lensa, dan administrasi serta pengelolaan proses untuk mengalokasi biaya tidak langsung ke produk. Pada bagan 5.4, yaitu pada kolom 2 dan 4, menunjukkan kategori hierarki biaya, dasar alokasi biaya, dan kuantitas dasar alokasi biaya untuk setiap aktivitas yang dijelaskan pada kolom 1. Yaitu yang pertama itu kita harus mengetahui kuantitas dasar alokasi biaya. Di tabel terdapat ada 100 part square. Yang kedua itu ada jam penyetelan. Yang selanjutnya itu ada jam mesin cetak. Yang selanjutnya pengiriman dalam meter kubik, dan jam tenaga kerja manufaktur langsung. Yang selanjutnya adalah langkah keempat, mengidentifikasi biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Pada langkah ini, biaya overhead yang ditanggung oleh Plastim dibebankan ke aktivitas. Coba lihat bagan 5.4 kolom 3. Berdasarkan hubungan sebab akibat antara dasar alokasi biaya untuk suatu aktivitas dan biaya aktivitas. Sebagai contoh, semua biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kemasan yang dipindahkan dalam ukuran meter kubik dibebankan ke pol biaya distribusi. Langkah ketiga itu ada aktivitas perancangan yang bernilai 450.000.
dolar. Aktivitas kedua itu penyetelan yang berjumlah 300.000. Yang aktivitas selanjutnya ketiga itu pengoperasian mesin cetak. Yang keempat itu pengiriman. Yang kelima itu distribusi. Yang keenam itu administrasi. Yang selanjutnya itu langkah 5 menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasi biaya tidak langsung ke produk. Pada bagian 5.4 kolom 5 mengikhtisarkan perhitungan tarif biaya aktivitas dengan menggunakan kuantitas dasar alokasi biaya yang telah dipilih pada langkah 3 dan biaya tidak langsung untuk setiap aktivitas yang telah dihitung pada langkah 4. Yang pertama itu cara menghitungnya itu total biaya tidak langsung dibagi dengan kuantitas dasar alokasi biaya, yaitu 450 dibagi 100. Jadi tarif alokasi biaya overhead aktivitas yaitu 4.500. Yang kedua itu ada penyetelan mesin cetak dari 300 sampai 2.000 per jam dibagi, jadi hasilnya 150 per jam penyetelan. Kemudian itu ada pengoperasian mesin cetak, yaitu total biaya yang tidak langsung itu ada 637.500 dengan dibagi kuantitas dasar alokasi biaya 12.750. Jadi 50 tarif alokasi biaya overhead aktivitas 50 per jam mesin cetak. Yang selanjutnya itu ketujuh itu pengiriman. Total biaya tidak langsung itu 81.000 dibagi 200. Hasilnya itu ada 405. Yang saya distribusi tingkat unit output. Total biaya tidak langsung senilai 390.500 dibagi 67.500. Jadi hasilnya itu 5,80 per pengiriman dalam meter kubik. Yang selanjutnya administrasi, yaitu total biaya tidak langsung 255.000 dibagi 39.750 per jam tenaga kerja, yaitu hasilnya 6,4151 per jam. Yang keenam itu yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Pada bagian 5.5 menunjukkan total biaya tidak langsung sebesar 1.153.953 yang dialokasikan ke lensa sederhana senilai 961.047 yang dialokasikan ke lensa canggih. Untuk pada bagian titik 5, cuma teman-teman lihat pada titik 29, nomor 29, total biaya tidak langsung yang dialokasikan menunjukkan 1.153.953. Sedangkan untuk lensa canggih itu senilai 961.047. Jadi untuk menghitung total biaya tidak langsung dari setiap lensa, total kuantitas dari dasar alokasi biaya digunakan setiap aktivitas oleh tiap jenis lensa menggunakan data yang diberikan oleh personil operasi pas tim dikalikan dengan tarif alokasi biaya yang dihitung pada langkah 5 bagian 5.4 kolom 5. Sebagai contoh, dari 2.000 total per jam
aktivitas penyetelan. Bagan 5.4 kolom 4. Lensa S3 menggunakan 500 jam penyetelan dan lensa CL5 menggunakan 1500 jam penyetelan. Oleh karena itu, total biaya aktivitas penyetelan yang dialokasikan ke lensa S3 adalah 75.500 jam penyetelan kali 150 per jam penyetelan. Dan ke lensa CL5 adalah 225.000. 1500 per jam penyetelan dikali 150 per jam penyetelan, jadi biaya penyetelan per unit adalah 1,25 atau 75.000 dibagi 60.000 per unit lensa S3 dan $15 225.000 dibagi 15.000 per unit untuk lensa CL5. Yang ketujuh itu langkah ketujuh itu menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung. Bagan 5.5 menyajikan biaya produk untuk lensa canggih dan lensa sederhana. Biaya langsung telah dihitung pada langkah 2 dan biaya tidak langsung telah dihitung pada langkah 6. Tinjauan atas sistem ABC pada bagian 5.3 menunjukkan 3 kategori biaya langsung dan 6 kategori biaya tidak langsung. Biaya setiap jenis lensa pada bagan 5.5 memiliki 9 pos, 3 untuk biaya langsung dan 6 untuk biaya tidak langsung. Perbedaan antara biaya produk S3 dan C5 menurut sistem ABC yang dihitung pada bagan 5.5 menyoroti bagaimana setiap produk tersebut menggunakan jumlah biaya langsung dan tidak langsung yang berbeda pada masing-masing area aktivitas. Tabel ini menunjukkan bagan 5.4 yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya membandingkan sistem kalkulasi biaya. Yaitu penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Yang pertama itu keputusan penetapan harga dan bauran produk. Keputusan penetapan harga dan bauran produk sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Dengan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang kedua itu keputusan pengurangan harga dan perbaikan proses. Personil produksi dan digunakan sistem ABC untuk berfokus pada cara mengurangi biaya dan jenis biaya apa yang bisa dikurangi. Manajer menerapkan target pengurangan biaya dalam bentuk pengurangan biaya per unit dari dasar alokasi biaya pada area aktivitas yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Fauza, NPM 027, akan melanjutkan presentasi dari Sandi. Yang ketiga, keputusan menyangkut perencanaan. Di sini manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dan proses yang ada saat ini terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Dicontohkan, jika Plastim tetap menggunakan sistem berdasarkan jam tenaga kerja manufaktur langsung dalam memilih desain seperti apa yang akan dipilih Plastim? Di sini disebutkan jawabannya adalah pilihan desain yang paling banyak mengurangi jam tenaga kerja mengurangi manufaktur langsung. Hal ini karena sistem kalkulasi biaya yang dipakai mengindikasikan bahwa penurunan jam tenaga kerja manufaktur langsung akan mengurangi biaya tidak langsung.
Lalu di sini ada aktivitas perencanaan dan pengelolaan. Di sini disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan akan menentukan anggaran biaya aktivitas dan penggunaan tarif biaya yang dianggarkan untuk menghitung biaya produk dengan menggunakan normal costing. Pada akhir tahun, anggaran biaya dan anggaran aktual ini akan dibandingkan untuk memberikan umpan balik dan mengukur seberapa bagus aktivitas tersebut dikelola. Tujuan dalam bab ini adalah untuk menggambarkan bangunan dasar dari sistem ABC untuk memperkenalkan manajemen berbasis aktivitas. Lalu ada sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan kalkulasi biaya departemen. Di sini banyak perusahaan yang telah mengembangkan sistem kalkulasi biayanya tersendiri dari menggunakan sistem satu tarif biaya tidak langsung menjadi sistem yang menggunakan tarif biaya tidak langsung terpisah untuk menjadi masing-masing departemen seperti departemen perencanaan, manufaktur, distribusi, dan lain-lain. Mengapa perusahaan menggunakan tarif biaya departemen? Di sini disebutkan bahwa pemicu biaya sumber daya terhadap tiap departemen atau subdepartemen berbeda dari satu dasar alokasi yang digunakan perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda. Plastim menggunakan tarif biaya tidak langsung pada departemen perencanaan untuk menghitung biaya aktivitas perencanaan. Plastim menghitung tarif aktivitas perencanaan dengan membagi total biaya departemen perencanaan dengan total pembagian meter persegi, yang merupakan ukuran kompleksitas cetakan dan pemicu pada departemen perencanaan. Sebaliknya, jika menggunakan ABC, Plastim mengidentifikasi dua pool biaya aktivitas dan departemen manufaktur, biaya pool penyetelan, dan pool biaya pengoperasian mesin cetak. Lalu ada pengimplementasian sistem ABC. Di sini terdapat tanda-tanda yang mengidentifikasikan bahwa sistem ABC akan memberikan banyak manfaat. Contohnya yang pertama, jumlah biaya tidak langsung yang signifikan telah dialokasikan dengan biaya menggunakan satu atau dua pool biaya saja. Yang kedua, semua atau sebagian besar biaya tidak langsung diidentifikasi sebagai biaya tingkat unit output. Yang ketiga, produk memerlukan beragam permintaan akan sumber daya karena perbedaan volume terhadap tahap-tahap pemrosesan, ukuran batch, dan atau kompleksitas. Yang keempat, produk yang dibuat dan dipasarkan dengan baik oleh perusahaan menghasilkan laba yang rendah. Yang terakhir, staf operasi memiliki perbedaan pendapat yang tajam dengan staf akuntansi mengenai biaya manufaktur dan pemasaran. Di sini disebutkan bahwa jika perusahaan akan memutuskan untuk mengimplementasikan ABC, perusahaan harus membuat pilihan penting menyangkut tingkat rincian yang akan digunakan. Contohnya saja, Plastim dapat mengidentifikasikan tarif per jam mesin cetak yang berbeda untuk setiap jenis mesin cetak yang berbeda. Pilihan semacam itu harus dipertimbangkan oleh manajer untuk manfaat dan biaya serta keterbatasan pengimplementasian sistem kalkulasi B yang lebih terinci. Sistem ABC tersebut bersumber pada masalah operasional yang kompleks dan pengukuran. Semakin rinci sistem ABC dan semakin banyak pool biaya yang dibentuk, semakin banyak alokasi yang dibutuhkan untuk menghitung biaya aktivitas dari setiap pool biaya. Ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan. Contohnya saja, supervisor cenderung keliru dalam menentukan waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang berbeda.
Lalu ada sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Contoh, misalkan Plastim. Ini juga akan mencakup penerapan ABC untuk aktivitas jasa, misalkan perencanaan, dan untuk aktivitas dagang, misalkan distribusi. Pada perusahaan jasa dan dagang di sini sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool biaya yang homogen dan dapat diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch dan pendukung produk, biaya pendukung jasa, ataupun biaya pendukung fasilitas. Biaya dialokasikan ke produk atau pelanggan dengan menggunakan dasar alokasi yang memiliki hubungan atau sebab akibatnya. Lalu ada korporatif bank. Di sini disebutkan bahwa hal ini untuk menghitung biaya dari berbagai aktivitas seperti melaksanakan transaksi melalui ATM, misalkan membuka dan menutup rekening, mengadministrasikan hipotek, dan memproses transaksi Visa. Kemudian menggunakan tarif biaya aktivitas untuk menghitung berbagai produk seperti rekening cek, hipotek, dan kartu Visa. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.